gaya sirkuler uniform, ya. Gerak melingkar uniform. Jadi kata uniform ini adalah berarti pergerakannya melingkar dengan kecepatan yang konstan, ya. Kecepatannya konstan, ya. Pengertiannya seperti itu. Jadi ketika sebuah benda bergerak di dalam gerak melingkar, ya, pada kecepatan konstan V, maka dikatakan pergerakan itu adalah pergerakan melingkar uniform, ya. Pergerakan sirkuler yang uniform, ya, di mana benda akan mempunyai percepatan sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkaran, ya. Dan besarnya adalah besar daripada percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R, ya. Jadi contoh di sini ada sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan konstan tapi lintasannya berbentuk lingkaran, maka akan ada gaya sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran, ya. Jika putarannya ini tetap berada pada orbit yang melingkar ini, maka gaya sentripetal ini besarnya adalah sama dengan yang arahnya radial ke sana, ya, yang arahnya ke arah luar daripada lintasan. Jadi ya harus sama antara T dan R ini, ya, supaya objek ini tetap berada pada lintasannya, ya. Sedangkan besarnya gaya sentripetal adalah dari hukum Newton, F sama dengan ma dan A nya adalah V kuadrat per R, ya. Kita bisa merasakan gaya sentripetal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jika kita naik kendaraan, katakan saja mobil, begitu, ya. Ketika mobil kecepatannya ditambah, ya, kecepatannya ditambah dalam arti percepatan, ya, dipercepat, maka kita akan terdorong ke arah belakang sebagai penumpang karena mobil kecepatannya ditambah, begitu, ya. Karena mobil kecepatannya ditambah ke arah depan, maka kita akan terasa terdorong ke arah belakang. Nah, sekarang kalau mobil itu tiba-tiba yang awalnya bergerak tiba-tiba berbelok, gitu, ya, berbelok ke kiri, gitu, ya, berbelok ke kiri, ya, maka kita akan terasa terdorong ke kanan, ya, ke kanan, ke dinding pintu mobil, katakan seperti itu, ya. Kenapa kita terdorong? Itu disebabkan karena adanya percepatan yang arahnya ke arah pusat, ya, ke arah pusat. Jadi kita merasakan seakan-akan terdorong ke arah kanan. Nah, percepatan yang ke arah pusat itulah yang dimaksud dengan percepatan sentripetal, ya, atau ada gaya sentripetal ke arah pusat. Oke, ya, jadi itu pengertian mengenai gaya dan percepatan sentripetal. Oke, ini pada tahun 1901 ada sirkus yang cukup terkenal yang bernama Daredevil, ya, Diapolo, ya, Daredevil Diapolo. Ini mempertunjukkan semacam stuntman, ya,
yang mengendari sepeda di dalam bentuk lingkaran seperti ini, ya, bentuk lingkaran seperti ini. Oke, ya, dimana lingkaran ini mempunyai jari-jari 2,7 meter. Ya. Tentunya dia harus bergerak, ya, bergerak ketika dia melintasi bentuk lingkaran ini di top di bagian atas permukaannya. Dia berusaha untuk tidak jatuh, ya. Dia bergerak supaya dia tidak jatuh ke bawah ketika berada di bagian atas putarannya, ya. Nah, sekarang berapa kecepatan minimum yang diperlukan agar sepeda itu, ya, tidak jatuh ke bawah, ya. Jadi di sini kalau kita uraikan, ya, ketika sepeda itu berada di puncak, ya, di puncak lintasan melingkar, ya, maka ada gaya yang arahnya ke pusat, gaya gravitasi, dan gaya normal yang arahnya juga ke pusat, ya. Dan ada gaya sentripetal yang juga arahnya ke pusat. Oke, ya, pusat sini, ya. Jadi di sini karena arahnya ke bawah itu negatif Fn min Fg, ya, itu sama dengan min M kali A atau M min A, ya, dimana A di sini adalah sentripetal P kuadrat per R, ya. Jika partikel bergerak dengan laju yang berapa laju minimum yang diperlukan, ya, supaya dia tidak jatuh. Nah, di sini laju minimum yang diperlukan itu yang yang menjadikan dia sepeda ini dia pada puncak lintasannya dia tidak jatuh. Berapa laju minimumnya? Laju minimum itu terjadi karena dia tidak jatuh. Fn di sini sama dengan 0. Gaya normalnya sama dengan 0. Ya. Gaya normal pada sama dengan 0, jadi kita bisa mengeluarkan P-nya atau kecepatannya itu adalah sama dengan akar G kali R. Ya, jadi ya sebesar 5,1 meter per detik. Ini adalah kecepatan yang diperlukan sepeda untuk bergerak melingkar, ya. Seperti juga mungkin kalau kita naik kendaraan-kendaraan yang mungkin sekarang banyak ada, seperti di Ancol, ya, apa ya, kereta yang bergerak naik turun, ya, namanya apa saya kereta, ya, itu ada pergerakan yang bentuknya melingkar seperti ini, ya. Nah, pergerakan ini dia harus mempunyai kecepatan lebih dari kecepatan minimum yang diperlukan, ya. Sebab kalau kurang dari kecepatan minimum maka dia akan berhenti di atas permukaan, ya. Tidak jatuh karena bagian roda pengikatnya itu dia mengikat lintasannya, tapi dia akan diam di tempat karena kurang kecepatan, ya. Jadi di situ diperlukan juga berapa kecepatan minimum supaya kereta yang bergerak di rel yang melingkar itu tetap terus bergerak. Oke, ya, jadi kita lanjut. Nah, ini ada semacam balapan mobil Grand Prix, ya. Nah, di sini balapan mobil Grand Prix. Mobilnya mempunyai massa 600 kg. Dia melewati suatu trek datar. Treknya datar, tapi bentuknya melingkar, ya, dengan jari-jari 100 meter. Ya. Jadi mobil ini mempunyai sayap, ya, mempunyai sayap-sayap, ya, sehingga menjadikan aliran udara itu
aliran udara itu menghasilkan suatu negatif lift, ya, disebut dengan negatif lift. Di sini diberikan simbol FL, ya, negatif lift yang arahnya ke bawah, ya. Jadi mobil itu diusahakan supaya tidak mudah terangkat karena udara itu tidak mengalir ke bagian bawah mobil tapi ke bagian atas mobil dan menekan mobil untuk tidak terangkat, gitu ya. Di sini koefisien statik di antara ban dan trek adalah 0,75, ya. Jadi koefisien statik ban ini sangat penting, ya, diketahui agar mobil itu tidak pada saat gerak melingkar karena ada gaya sentripetal, maka mobil itu tidak sliding ke kanan, ya. Kalau dia berputar ke kiri, dia tidak sliding ke kanan. Jadi ada gaya ke kanan karena untuk melawan gaya sentripetal itu. Nah, ya. Gaya sentripetal itu tentunya sama dengan gaya friksi itu, ya. Selama gaya friksinya tidak melebihi gaya friksi statis maksimum, maka mobil tidak akan terlempar ke arah radial. Dia akan tetap berada di posisi lintasan melingkarnya, ya. Jadi ban, ya, dengan koefisien static friction tertentu itu diperlukan untuk mengetahui berapa kecepatan yang diperlukan mobil untuk bergerak dalam bentuk lintasan, ya, disesuaikan dengan kondisi bannya, ya, spesifikasi daripada bannya itu, ya. Ya, sekarang mobil ini bergerak dengan laju 28,6, ya. Kita akan menghitung berapa besar negatif lift, ya, negatif liftnya. Oke, ya. Jadi kalau kita buat free diagramnya seperti ini, ya. Di sini ada FG yang arah bawah, jadi negatif lift itu menekan ke arah bawah, ya. Arah bawah. Di sini ada gaya sentripetal, ya, besarnya itu adalah menuju ke pusat, dan gaya pusat itu adalah ada gaya FS, ya, gaya friksi statis, ya, dan ada juga gaya normal, ya. Jadi kalau kita lihat di bagian vertikalnya di sini, gaya normal itu sama dengan gaya gravitasi dan gaya lift, negatif lift, ya. Untuk yang horizontalnya itu gaya statis ke arah negatif, ya. Itu besarnya sama dengan sentripetal ini, ya, sama dengan gaya sentripetal. Jadi kalau kita lihat di sini, gaya friksinya ini adalah sama dengan gaya sentripetal, ya. Jadi kalau kita substitusi Fs max sama dengan gaya gesek statis dikali dengan gaya normal, maka sama dengan mv kuadrat per r, ya. Ini sama dengan mv kuadrat per r. Ini perhitungan yang arahnya radial, ya. Radial. Jadi tegak lurus dengan lintasannya. Oke, sekarang untuk yang arah vertikal, nah, dari sini Fn min mg min fl, ya. Karena dia tetap berada di permukaan, ya, jadi tidak keluar dari jalan, maka dia sama dengan 0. Dan Fn-nya sama dengan mg per L. Jika ini kita substitusikan kemari, ya, maka kita akan mendapatkan persamaan ini, ya.
Nah, dan kita lihat bahwa gaya negatif liftnya itu sebesar 660 Newton ya. Jadi ini gaya ini menekan mobil ke arah bawah ya, jadi tidak mudah terangkat karena lintasan yang melingkar tersebut. Oke, lanjut lagi ya. Nah sekarang ini mobilnya ini ada bentuk racing yang menyerupai, tapi lintasannya itu berbentuk miring ya, berbentuk miring ya. Ini mencegah supaya benda itu tidak mudah terlempar keluar karena gerakan melingkar gitu ya. Maka dibentuk lintasannya itu agak miring ya. Karena dengan lintasan yang miring ini katakan membentuk sudut theta ya, maka gaya normalnya itu tidak vertikal tapi dia akan membentuk sudut ya seperti ini ya, gaya normalnya. Oke ya, jadi gaya normalnya membentuk sudut theta. Jadi untuk yang proyeksi arah vertikalnya dia menjadi Fn cos theta. Untuk yang proyeksi ke arah R-nya dalam arah radialnya ini Fn sin theta ya, Fn sin theta. Oke, jadi di sini Fn sin theta ditambah gaya gesek itu adalah sama dengan sentipetalnya ya. Ya, oke ya, ini ya, jadi Fn sin theta sama dengan M min P kuadrat per R ya. Untuk radial dan untuk vertikalnya Fn cos theta min mg sama dengan 0 ya. Jadi di sini Fn kita masukkan kemari ya. Jadi atau ini persamaan radial ini dibagi dengan ini sehingga kita mendapatkan theta sama dengan arcus tangen P kuadrat per GR ya. Dan tetanya itu 12 derajat ya. Nah, jadi di sini Fs tidak ada ya, tidak ada unsur gaya gesek statis, tapi yang ada untuk kecepatan sentipetal itu adalah sebanding dengan Fn sin theta. Oke ya, lanjut ya. Ini ada quiz ya, yang ada 1, 2, 3, dan 4 dan silakan dicoba ya, jangan bosan-bosan untuk berlatih menyelesaikan soal-soal itu karena itu akan menjadikan Anda lebih pandai lagi untuk berpikir dan menyelesaikan problem-problem yang ada. Terima kasih, kita ketemu di video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.